Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat pengalaman ya. Pengalaman saya dulu pernah bonyok, pernah hidung patah, kecap ngalir kemana-mana, gara-gara saya terlalu pede belajar ilmu silat ilmu apa gitu kawan-kawan, yang ilmu itu ilmu untuk melontarkan orang jarak jauh gitu. Jadi kalau orang mukul tuh bisa terpental gitu, ini kan bisa terpental gitu. Waktu itu saya sudah belajar itu sekitar kurang lebih 6 bulan apa 7 bulan ya, udah sah-sahan no? Udah selesai gitu kan. Jadi waktu belajar itu saya intinya itu masih kurang yakin sudah itu kawan-kawan ya, apa benar sih ilmu itu ada gitu. Waktu kawan-kawan itu dalam perguruan itu mencoba antraksi gitu kan, wah mereka tuh saat gini kok guling gitu. Cuman saya tetap aja kurang yakin gitu. Jadi setiap saya mencoba gitu, saya tuh selalu nggak bisa dipentalkan sama orang tuh, nggak bisa gitu. Dan saya juga nggak mau pura-pura terpental tuh, nggak mau. Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang kalau lagi kasihan gitu, saya juga kadang-kadang sama guru saya gitu kan, lagi antraksi sama kakak-kakak kakak-kakak kita gitu yang udah duluan itu, kadang-kadang kasihan pura-pura terpental, pura-pura guling-guling gitu, padahal saya nggak merasakan apa-apa gitu. Jadi saya berpikir mungkin waktu itu saya belum selesai gitu kan, belum menyelesaikan jurusnya gitu. Sudah menjelang 7 bulan, kurang lebih lah 7 bulan ya selesai ceritanya kan. Saya sah-sahan gitu. Jadi saya sudah mendapat piagam bahwa saya tuh udah bisa gitu kan. Piagam itu perguruannya itu, yang saya kalau bilang perguruan apa itu namanya saya juga nggak mau lah ya. Tapi intinya jurusnya kayak gini kawan-kawan. Kalau nggak salah saya juga sudah tidak mau ingat-ingat lagi tuh jurus itu. Soalnya gara-gara jurus-jurus itu saya juga jadi ngecap dulu, sampai hidung saya sampai retak ya, dipukul orang. Jadi jurusnya kayak gini kalau nggak salah tuh. Jurus gitu kan. Gitu. Itu jurus satunya. Kalau jurus 10-nya gini. Wah, gitulah ceritanya gitu kan. Kalau sampai 10 saya sudah hafal sampai 10 gitu kan. Terus gerakannya kayak gitu. Jadi ceritanya sudah selesai ilmu itu. Jadi berhubung saya kan punya saudara saya itu saudara saya udah nikah. Jadi mereka itu cekcok terus ceritanya kan dengan keluarganya. Kebetulan kakak saya itu perempuan, jadi ipar saya laki-laki. Jadi singkat cerita, pembantu si kakak saya itu telepon sama saya kan, kebetulan rumah saya berjauhan sekitar 3 kilo lah. Jadi kebetulan waktu itu nelpon, katanya suruh ke sini, kakak kamu dipukulin sama suaminya kan. Jadi saya datanglah ke rumahnya. Jadi saya gini kawan-kawan, jadi memang kebetulan gue datang ke situ memang lagi cekcok ya. Jadi saya tantanglah si suaminya itu. Gue bilang, bang, kalau kamu berani jangan sama perempuan, sini berantem dengan saya, kataku kan. Jadi si kakak ipar saya tidak berani, saya juga kan di luar tuh tidak berani, saya juga masuk ke dalam rumah, saya di luar, saya panjang keluar. Dia tidak keluar, akhirnya dia ngomong kayak gini, kamu tuh baga ya, katanya. Saya panggil orang kampung saya, katanya kan, keluarga saya. Memang dia keluarganya banyak kawan-kawan, keluarganya orang kaya semua. Jadi kan saya bilang, bawalah, kataku, saya tidak takut. Kukira itu cuman gertakan. Tahu apa kawan-kawan, sudah selesai ribut di situ, saya pulang kan, saya pergi dulu. Sudah pergi dulu, menjelang setengah jam saya ke situ lagi.
Tahu-tahu saya sudah ditunggu sama orang banyak, satu mobil. Bukan satu mobil penuh lah, sekira-kira kurang lebih 14 orang lah ya itu ya. Untungnya tuh mereka itu tidak ada yang bawa parang ya. Tidak ada yang bawa senjata tajam, mereka bawa pemukul toh, tapi pemukul itu alhamdulillah itu tidak dipakai ya. Saya datang ke situ pakai motor itu. Saya kan dalam hati kan sudah pingin mencoba juga, jadi agak pede waktu itu karena saya juga punya ilmu yang baru itu, ilmu tenaga dalam lah ceritanya itu kan. Jadi saya samperin, dia menonjok saya kan, saya tahan, tahu-tahu tembus kawan-kawan. Ini hidung nih yang mukul saya kira-kira umurnya sekitar 20 tahun. Anak 20 tahun, saya waktu itu umur saya sekitar 35 tahun ya. Jadi yang mukul saya tuh pas anak itu badannya juga kayaknya ini anak itu kan pekerja gitu, pekerja keras gitu, badan besar kekar gitu. Tinju saya ini saya biarin, tinju nggak bisa tangkis, saya tahan aja gitu kan. Kukira mau mental tuh anak tuh, tahu-tahu krak ke sana. Hidung saya tuh terasa tuh itu apa, patah, wah dalam hati patah hidung, ngocor langsung darah kemana-mana. Wah langsung saya dipukulin sana sini pakai ilmu itu tidak mempan. Akhirnya apa, sudah dipijak-pijak saya bangun. Akhirnya apa, saya pakai itu ilmu warisan dari almarhum bapak saya, pakai silat. Saya kejar semua orang sekitar 7 orang itu, saya kejar semua, saya pukul kan. Satu aja saya yang dari belakang saya biarin mukul, saya pukul aja satu itu. Akhirnya singkat cerita mereka kabur. Mereka melarikan diri ya. Mungkin mereka juga heran, saya sudah babak belur tapi saya tidak nangis, saya tidak nyerah, saya malah tambah berani. Akhirnya mereka itu kabur. Singkat cerita selesai lah ya. Nah intinya gini kawan-kawan, kalau menurut saya ilmu pelontar kayak gini, mukul orang terpental, mukul tidak kena, cuman tahan napas, intinya kalau menurut saya tidak ada. Jadi kawan-kawan janganlah mempelajari ilmu itu. Kalau mau belajar ilmu bela diri, gak usah lah, itu nggak ada manfaatnya itu, aku yakin lah nggak ada. Soalnya saya maaf aja ngomong, sudah 2 kali saya mencoba ilmu itu. Pertama dulu waktu masih bujangan saya juga pernah belajar ilmu itu, waktu antraksi itu, waktu sabung itu mereka, waktu itu saya juga belum selesai ya belajar tuh. Kalau nggak salah waktu itu belajarnya jurusnya tuh hampir sama, beda-beda sedikit. Waktu itu tuh seminggu itu saya belajar 2 kali, kalau nggak salah saya itu baru belajar itu sekitar 2 bulan ke 3 bulan lah ya. Jadi kan setiap latihan tuh mereka itu kan antraksi terus ya. Wah tinju terpental gitu kan. Jadi saya itu kan berisi atau ngomong sama kawan saya, sama-sama belajar dengan saya kan. Kalau nggak salah namanya si Wawan tak siapalah, lupa lagi kawan saya itu. Jadi saya ngomong kayak gini, dekat-dekat mereka saya cuman berbisik gini, Wan, kayaknya aku tidak percaya dengan ilmu itu. Masa bisa melempar sama terlempar sini cuman digitukan. Jadi kan aku ngomong kayak gitu padahal aku berbisik, kedengaran lah sama yang sudah ibaratnya guru-guru yang sudah lama latihan gitu kan, yang ngajarin kita lah, ibaratnya kakak kelas kita lah. Jadi belajar, dia ngomong lah sama gurunya itu kan. Di situ kalau nggak salah gurunya tuh sudah tingkat 7, di situ kan ada tingkat 1 sampai tingkat 9 kalau nggak salah. Nah itu datanglah tingkat 7 gitu kan, dari cabang tingkat 7 ini datang, memang sengaja datang. Jadi saya itu disamperin lah, katanya gini, Mas, cobalah kalau Mas mau nyoba, katanya nggak apa-apa, nyoba aja katanya, itu coba dengan yang 3-3. Jadi kan waktu itu saya nggak mau gitu kan, malu, nggak mau, takut juga, ada perasaan takut. Jadi karena dipaksa gitu, waktu itu kalau nggak salah istri saya tuh masih ada itu. Oh iya baru nikah, kalau nggak salah itu baru nikah itu. Ini istri saya juga ada itu ikut tuh. Jadi karena sudah dijebak kayak gitu, jadi saya juga mau nggak mau ikut gitu kan. Jadi coba pukul aja katanya kan, pukul aja kemana maunya katanya.
Jadi kalau saya kan basic saya kan dulu sedikit banyaknya kan punya silat gitu kan. Nah, jadi dalam otak saya nafsu katanya. Ya saya nafsu aja gitu, saya pukul gitu kan. Saya pukul ini dagunya. Kena tuh kawan-kawan sampai wah sampai kayak gitu kan. Wah, jadi kata gurunya tuh yang itu tahan katanya. Buang ilmu, buang itunya nafsunya katanya kan. Jadi sekali lagi saya pukul gini, ininya apa dagu saya pukul, saya pelecokkan, saya hajar sama ini, wah gitu kan. Sampai cengkang dia kawan-kawan kalau nggak salah itu, sampai cengkang gitu kan. Sudah kalah itu sudah selesai gitu kan. Jadi dites lagi sama yang tingkat 5, kalah juga sama saya gitu kan. Jadi kan tembus terus gitu. Jadi ceritanya kawan-kawan, jadi datanglah, jadi yang tingkat 7 kan ada, coba sama saya katanya. Jadi dia pasang kuda-kuda kan, saya tendang aja kakinya, gitu kan. Pincang tuh kawan-kawan, cet cet kan yang cet. Sudah itu sudah sambil pincang-pincang dia nahan lagi katanya. Coba lagi kata dia kan. Tapi jangan tendang kaki. Aduh, kan udah repot kawan-kawan. Tapi jangan tendang kaki katanya kan. Wah, jadi saya ini karena tidak takut mempermalukan dia, ya di depan orang-orang sering. Waktu itu penontonnya tuh banyak, karena di lingkungan gitu kan, perkampungan penontonnya banyak. Jadi saya tuh pura-pura aja nyerang dia gitu. Saya terjang, saya guling sama si didorong sama saya guling-guling, wah guling-guling gitu. Pura-pura tidak sadar gitu, sampai gini-gini saya. Padahal dalam hati pengen ketawa tuh. Sudah itu baru saya ditolongin sama dia. Wah, disembuhin gitu. Cet katanya, cet sembuh saya kan. Saya tidak apa-apa gitu. Kasih minum saya. Intinya gini kawan, saya sudah membuktikan ilmu itu kalau untuk diri saya itu nggak mempan gitu, nggak ada lah gitu. Jadi kawan-kawan kalau mau belajar itu, oh iya kawan-kawan, bagi yang suka dengan konten saya ini, tolong subscribe, like dan share ya komennya ya. Tapi ya komennya yang baik-baik aja ya. Ini hanya pengalaman saya. Masalah ilmu bela diri ini hanya pengalaman demi Allah, ini hanya pengalamannya. Saya tidak bilang ini, cuman untuk diri saya ilmu itu tidak ada. Jadi kalau menurut saya kawan-kawan, kalau mau bagi kawan-kawan yang memiliki ilmu itu, kalau mau mencoba, cobalah kawan-kawan, datanglah ke perguruan Setia Hati, PSHT. Kalau mau mencoba atau sama Pagar Nusa atau sama Karate Taekwondo. Kalau kawan-kawan penasaran, jangan marah sama saya. Cobalah kawan-kawan datangin itu perguruan-perguruan itu ya. Perguruan apa yang gambar hati itu, apa namanya tuh? Di saya tuh banyak itu, PSHT itu kalau nggak salah. Teratai. Datangilah itu, sabung dengan mereka. Yakinlah kalian bakal banyak yang punya ilmu itu. Kalau bagi saya, kalau menurut saya kawan-kawan, kalau mau belajar bela diri itu belajarlah silat, karate, taekwondo, atau belajar ke PSHT itu kawan-kawan. Di PSHT ku banyak juga itu jelas ilmunya, jelas bela dirinya. Atau belajarlah ke Pagar Nusa gitu kan, itu jelas juga itu bela dirinya. Sekarang gini kawan-kawan, kalau misalnya ilmu tuh ada, ilmu jauh tuh ada, mengapa di MMA itu tidak dipakai, tidak ada. Sekarang tidak jauh-jauh lah, kita sering nonton YouTube, ada pencak silat dor itu di Jawa Timur, pencak dor. Mengapa di situ juga tidak ada? Logika kawan-kawan, pakai logika. Setelah itu, kalau memang ilmu itu ada, bisa dipakai perang, bisa dipakai perang berkelahi gitulah. Kenapa? Seperti Nabi kita, panglima perang kita, semua menggunakan pedang, gitu. Nggak ada yang ada gitu. Oke kawan-kawan, semoga ini bermanfaat ya. Ini hanya real dari pengalaman saya ya, real pengalaman saya ini ya. Semoga ini bermanfaat. Bagi yang suka, tolong subscribe-nya ya. Oke kawan-kawan, maaf kalau ada yang tersinggung. Ini hanya real pengalaman, tapi perlu dicoba. Kalau kawan-kawan penasaran, kalau bilang saya ini katanya apa, hoax, cobalah kawan-kawan. Kalau memang berani mengetes ilmu, pergilah ke tempat orang latihan.
Kita bukan nantang, ndak nantang orang PSHT ya, ndak nantang orang ini bilang weh saya mengetes ilmu saya, atau Anda belajar ya pura-pura belajar aja sama orang-orang pagar nusa atau PSHT itu. Wah, waktu sabung coba aja praktekkan ilmu Anda. Cukup Anda tahan aja kan, tahan gini kan. Kalau memang Anda punya, orang harus terpental. Tapi kalau tidak terpental berarti ilmu itu tidak ada. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.